Ya, selamat berjumpa kembali di perbincangan kita. Inilah Dialog Solusi SDM. Saya Aldi Susanto yang senang sekali bisa hadir full tim karena minggu lalu saya ditelantarkan oleh Bu Novi untuk memandu narasumber sendirian gitu ya. Nah, hari ini saya senang karena ada junjungan saya yang sudah kembali hadir menemani saya di perjalanan ini. Saya akan menyapa dulu. Sehat? Sehat, Bu Novi, harus sesembahan. Jangan gitu. Iya. Karena minggu lalu saya ada acara kegiatan yang sama Bu Inge juga. Oh gitu, Iya. janjian berarti ya? Janjian. Oh. Jadi kita menebusnya hari ini. Menebusnya hari ini. Oke. Yang penting sehat ya Bu Novi ya? Sehat ya. Oke, dan tamu kita hari ini sahabat Mercury seperti yang disampaikan oleh Bu Novi yang sudah janjian mulai minggu lalu itu namanya Bu Inge Kristina. Beliau adalah Direktur Administrasi dan Umum PT Satoria Agro Industri. Aneka Industri. Agro Aneka? Agro Aneka kita dalam satu kawasan industri, Bapak. Oke, jadi namanya apa? PT-nya apa? Satoria Agro? Ada PT Satoria Aneka Industri, kita bergerak di industri farmasi, dan PT Satoria Agro Industri bergerak di food and beverage. Kita bersama ada di bawah Satoria Group. Berarti menyebut gampangnya Satoria Group aja ya? Boleh. Kalau Mbak Inge ada di Satoria Groupnya? Atau Iya, di agronya, khusus Ya, agronya? kebetulan support untuk manufacturing. Oke. Sehat ya Mbak Inge ya? Puji Tuhan sehat Bapak, Alhamdulillah. Terima kasih, sama-sama sehat semua sehingga kita bisa kumpul di tempat ini. Amin. Hari ini menarik topiknya. Ini bukan kali pertama sebenarnya, tapi kembali mungkin meremind ya, mengingatkan ya. Karena persoalan-persoalan engagement, apalagi ini kaitannya dengan employee itu kan pasang surut ya, kayak kehidupan lah ya. Ada siang ada malam kayak gitu. Kira-kira itu ya Bu Novi ya, sebagai prolog dari awal diskusi kita. Iya, betul. Jadi kita tahu bahwa ya kondisi yang sekarang ini kan belum pulih sepenuhnya, sehingga mau nggak mau tuh semua perusahaan pasti cita-citanya, harapannya mereka punya karyawan yang punya kontribusi besar, mereka terikat, termotivasi, seperti itu, merasa terlibat dengan perusahaannya, sehingga kemudian ya ini tadi produktivitasnya menjadi baik, sehingga akhirnya ya kalau tadi perusahaannya masih recovery, maka dia akan lebih cepat pulihnya. Kalau kemudian perusahaan ini dulu dalam kondisi yang baik, maka juga akan lebih cepat berkembangnya, karena kan sekarang namanya kecepatan itu luar biasa sekali gitu Mas. Jadi kita butuhkan banget karyawan-karyawan yang terikat dengan perusahaannya, karena juga dari beberapa penelitian mengatakan bahwa kalau kita punya employee atau karyawan yang engage, atau kalau engage itu bahasa Indonesianya itu katanya keterlekatan. Oh, melekat gitu ya. Melekat gitu. Jadi karyawan yang melekat terhadap perusahaan, nah itu produktivitasnya akan lebih baik, dan juga kinerja perusahaannya juga lebih baik juga begitu. Gitu ya. Nanti kita akan belajar dari Satoria Group. Tapi Mbak Inga boleh cerita sedikit, Satoria tadi sempat disebutkan sebagai holding ya, banyak ya yang ada di bawahnya. Apa saja Mbak? Ya, untuk Satoria Group itu kita adalah holdingnya ada di Surabaya, bergerak di bidang properti. Properti ya. Office Tower. Kemudian di Yogyakarta Satoria di bidang office towernya apa kalau yang di Surabaya? Satoria Tower, Pak. Satoria Tower di Jalan Prada Indah, daerah di Muhammad. daerah barat ya. Oke. Terus kemudian yang di Yogyakarta itu hospitality, kita ada hotel, namanya juga Satoria. Kemudian di bidang manufacturing kita ada di Pasuruan, ada Satoria Aneka Industri, itu bergerak di industri farmasi. Kemudian Satoria Agro Industri di food beverage, dan pengembangan selanjutnya itu ada Satoria Konjek Industri, itu di produk agro juga sama, jadi konjek atau shiratake Pak, mungkin kalau tahu ya, porang. Beras porang, mie porang, semacam itu jenis-jenisnya. Kemudian untuk entertain kita ada di Bali, itu ada Lexi. Kemudian kita juga ada saluran distribusi itu SDL, jadi distributor equipment kesehatan, dan infus kita sendiri itu ada di Krian. Iya. Dekat area bypass Krian itu. Oke. Banyak banget. Dulu waktu pelajaran pertama masuk Satoria Group menghafal ya. Ayo
Mbak Inge hafalkan unit bisnisnya apa saja sampai hafal betul baru ya lolos gitu ya. Ya, Kalau ya, enggak, ya, tidak ya. bisa membawa performa perusahaan. Betul. Mbak Inge ada di holding atau ada di Satorio Agro Aneka Industri ya namanya? Untuk supportnya sih di Pasuruan Pak, cuman ya kita multifunction ya. Multifunction ya? Ketika diminta ke head office ya kita datang ke head office. Jadi ya ngomong sama jenengan aja sudah bisa mewakili ngomong sama Satoria Group ya. Ya puji Tuhan. Gitu ya Bu Novi ya. Betul. Iya. Ada berapa sekarang seluruh karyawan dari holding? Kalau kantor pusat Surabaya ya? Kantor pusat Surabaya. Ada kan cabang-cabang yang lain mungkin di kota-kota yang lain? Di kota-kota lain biasanya marketing Bapak. Marketing doang ya. Iya, Oke. betul. Berarti semua kendali ada di Surabaya. Betul. Ada berapa sekarang Mbak Inge? Yang jelas sudah di atas 1.000 Pak kayak kalau untuk Gitu semua ya? grup ya. Satu Iya, grup sudah. iya, oke. di atas Dan pandemi kemarin sempat merasakan atau enggak tuh so far so good? So far so good, kita masih mampu berjalan hingga hari ini kita masih bisa eksis melaksanakan semua operasional dari semua unit bisnis kita. Kalau ada sedikit kesandung ya pasti ada ya semua perusahaan Semua pasti kesandung ya. merasakan di Tapi sempat masa pandemi. melakukan pengurangan karyawan enggak atau perumahan karyawan enggak waktu itu? Kalau perumahan secara signifikan enggak Pak, tapi kita mengatur jam kerja mereka. Jam kerjanya ya, pengurangan di jam kerja ya untuk menekan pengeluarannya. Tapi itu berlangsung sampai berapa lama waktu itu? Hanya Lama? di Tahun? tahun pertama aja Pak. Setahun pertama Iya, ya. tahun pertama aja. Dan sekarang bisnis sudah mulai Ya mulai menggeliat kembali Pak. wah, seneng makanya senyum terus ya Mbak growth Inge ya. lagi. Senyum Supaya terus. auranya positif Pak. Gitu ya. Makanya terus jalan-jalan terus sama Bu Novi ya. Iya, Wah. gantiin Bu Novi terus ini sekarang. Ya. Bu Novi, ketika kita bicara soal employee engagement itu katanya ada persepsi yang menyatakan bahwa employee engagement ini hanya berkaitan dengan kepuasan kerja. Ya, berkaitan langsung dengan bonus insentif. Benarkah seperti itu? Jadi itu sebenarnya kayak kepuasan kerja itu adalah hasilnya ya. Hasilnya Mas, ya. gitu itu sebenarnya adalah hasilnya. Karena kalau kita bicara tentang keterlekatan kerja atau employee engagement ini sebenarnya adalah lebih ke bagaimana karyawan itu mereka itu merasa memiliki, kemudian mereka termotivasi, kemudian mereka terikat dengan tujuan perusahaan, terus mau berkontribusi yang kayak gitulah gitu. Jadi kalau kemudian itu tadi terjadi, maka memang akhirnya kita bisa melihat bahwa itu adalah karyawan yang puas gitu. Jadi kepuasan kerja, tetapi tidak semata-mata itu saja gitu. Karena ada juga perasaan bahwa karyawan itu merasa dilibatkan gitu ya. Mereka selain dilibatkan itu juga merasa bahwa kontribusinya dihargai, ya kayak gitulah. Ada kesempatan untuk berkembang yang seperti itu. Jadi bonus atau komisi atau insentif itu mungkin iya, tetapi itu yang jangka pendek Mas Aldi, karena untuk jangka panjang maka kita bicaranya bukan sekedar itu, mau sampai kapan gitu loh kita cuman main bonus dan insentif atau komisi kayak gitu. Jadi yang lebih penting dijaga yang tadinya itu Mas Aldi. Yang penting dijaga adalah hal-hal yang bisa meningkatkan produktivitas tadi itu ya. Betul. Ya, oke. Nah, itu ada kalau kita mau identifikasi begitu, ada apa aja pointersnya untuk mencapai itu employee engagement agar produktivitasnya naik gitu, Bu Novi. Yang paling penting. Yang paling penting itu yang pertama adalah budaya Mas Aldi ya, gitu ya. Jadi budaya perusahaan, karena budaya perusahaan yang sehat, yang sesuai dengan kondisi perusahaan, maka akan membuat karyawan juga tadi itu mereka merasa mau berkontribusi, termotivasi. Ketika kemudian mereka mencapai sesuatu, mereka akan merasa merasa dirinya dilibatkan, terus ada kesempatan berkembang, pengetahuan yang meningkat, keterampilannya bertumbuh, yang seperti itu. Nah, terus kemudian sebenarnya kalau kita mau bicara itu tadi supaya karyawan juga terikat dengan tujuan organisasi, maka yang penting itu adalah kejelasan gitu, kejelasan dari apa yang dia kerjakan gitu ya. Terus kemudian ketika mengerjakan ada evaluasi atau ada feedback dari apa yang dia kerjakan, seperti itu. Ada petunjuk-petunjuk, jadi kayak misalnya bisa SOP, job desk yang jelas, yang seperti itu Mas Aldi. Sama menurut saya juga ini tadi kepemimpinan yang kuat yang ada di organisasi. Oh gitu ya, itu pengaruh banget ya. Pengaruh banget Mas Aldi. Iya, iya. Sekarang kita coba belajar dari Satoria Group ya terkait dengan
prasyarat apa saja untuk terciptanya employee engagement tadi. Kalau bisa diceritakan, tapi sebelum itu kita ke penelpon dulu. Ya, kita terima telepon dulu. Selamat pagi, Mercury. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Pak Sumarwito. Ojo percaya Mbak Novi. Kenapa? Betul. Kita itu harus tahu sadurunge winarah. Sebelum kejadian kita kan harus tahu. Contoh, apa itu kita itu harus siap selingkuh dan diselingkuhi. Oh. Gitu. Ya, saya apa? Coba Mbak Novi, oh ternyata lama rugi. Saya ini nggak pernah gitu-gitu. Sekarang apa? Saya sama istri saya itu tidak pernah belikan bedak tuku-tuku dewe. Ayo, neng kamar gak turu tapi turu percuma. Ya, lantas juga Mas Adi pernah ngalamin nggak? Saya pernah tahu saya itu zaman dulu itu saya kredit mobil kijang itu kredit dulu kan Rp1.000 itu menjadi Rp1. Ya, sebetulnya saya sudah tahu gini sudah tahu. Ya, aku bayarnya lebih murah karena jadi Rp1. Tapi dulunya kan mahal Rp1.000 itu. Ada pemotongan apa gitu kalau orang ekonomi mesti tahu. Kan Mbak Novi mungkin sudah lahir mesti ada yang gitu. Itu apa namanya deflasi atau apa kan gitu. Jadi semua itu kalau menurut saya karena ketentuan Gusti Allah semua itu. Gusti Allah. Contoh lagi saya lihat di TV itu ada orang sudah bayar lunas tahun 2010 tapi baru budal sekarang ini cadangan kemarin baru berangkat. Saya waktu daftar 2010 saya 2006 seharusnya berangkat tapi ono keren jatuh saya 2018 ya itu semua itu kan kita harus tahu mereka jangan kecewa jangan lah karepmu itu loh. Saya dulu itu rumah saya di Batang Binangun yang apa itu Binangun 21 itu dulu saya keluarga saya beli 100 Prapen Jemur Sari belum tembus sekarang 10 miliar 100 ribu sekarang dijual 100 miliar sekarang itu ditawar orang 100 miliar gak tak kekno tak kontrak no hal-hal seperti itu harus tahu bisa nggak apa itu Mbak itu ngajari ya apa caranya supaya ngerti sadurunge winarah ayo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Sumarwito ngapunten banget ya agak susah saya meminta narasumber menjawab karena memang kaitannya agak. Tapi terima kasih pencerahannya. Karena memang ukuran wah itu kalau semua orang tahu sebelum winarah itu ya. Kalau orang tahu sebelum kejadian tuh ndak ada perang ya. Soge kabeh wong-wong. Tapi terima kasih Pak Sumarwito, itu ada pentingnya juga, terutama mungkin para pemimpin ya supaya bisa membaca kayak Mbak Inge itu sebagai direktur bisa membaca arah industri ini ke depannya kayak gimana sehingga kebijakannya nggak salah gitu ya misalnya. Betul. Kalau dari Pak Sumarwito. Oke, kita balik lagi ke Mbak Inge, tapi sebelum itu saya ke iklan dulu ya. Kita ke iklan dulu nanti kita baru ke Mbak Inge. Tadi saya ke Bu Novi sudah menyampaikan pertanyaan soal employee engagement seperti apa. Nah, sekarang mumpung kita bisa belajar banyak dari Satoria. KJDD tapi salahnya besar ya. Satoria Group ada Mbak Inge sebagai Direktur Administrasi dan Umum ya Mbak ya. Iya. Nah, kalau di Satoria sendiri menanamkan employee engagement dimulai dari apa Mbak? Kita kalau boleh Mbak Ingan, mungkin lebih dekat biar kita menanamkan atau menerapkan employee engagement itu kita mulai dulu dari visi misi perusahaan Pak. Gitu ya. Ya, supaya kita tahu arah yang mau kita capai, tujuan yang mau kita raih itu apa. Nah, setelah itu sesuai yang Bu Novi tadi sempat juga menyampaikan adalah kita mulai menciptakan, mulai melahirkan apa yang namanya budaya kerja. Tentunya budaya kerja yang sifatnya positif ya. Nah, dari budaya kerja itu akan banyak lagi implementasi di lapangan. Mungkin hal-hal kecil adalah salah satunya dari 5R ditambah 1S safety.
nggak jauh-jauh. Tadi Bapak sudah nyari bolpen kan? Nah, kenapa bisa lari ke sana kemari tuh bolpoinnya? 5R itu apa aja 5R itu? Nah, 5R itu ada rapi, resi, terus Rawat, rajin gitu. Terakhir S-nya itu safety. Pak. Safety, oke. Iya, jadi K3 ya. Iya. Kenapa saya tadi nyari ballpoint mau dikasih tah? Tenang nanti kita kirim. Iya. Kenapa gini? Nyari ballpoint. Itu kan termasuk salah satu bentuk kerapiannya kita. Iya. Itu budayanya kita, itu budaya kerja kita. Nah, kalau kita sudah membiasakan diri dengan habit-habit dengan budaya-budaya yang positif, harapannya apa yang kita lakukan dalam operasional kita sehari-hari itu pasti bisa saling melayani dengan baik. Kenapa saya katakan melayani, Bapak? Karena di dalam suatu industri ya, kebetulan kita bergerak di industri manufacturing, pastinya satu departemen dengan departemen yang lain akan memberikan pelayanan satu dengan yang lain. Dari warehouse memberikan pelayanan ke produksi, nanti dari produksi memberikan pelayanan lagi ke quality memberikan pelayanan. Begitu saling berkesinambungan di dalam suatu organisasi gitu. Kalau pelayanan itu terjadi dengan baik, berjalan dengan baik, tentunya di dalamnya ada komunikasi yang baik juga. Transparansi yang sama-sama terlihat satu dengan yang lain. Jadi kalaupun ada perselisihan, ada gontok-gontokan, diselesaikan bersama-sama dengan arah berpikir yang positif itu tadi. Jadi transparansi dengan komunikasi yang transparan itu tadi benar-benar sebenarnya sangat-sangat membantu. Gitu. Nah, kemudian yang berikutnya adalah bagaimana semua itu bisa berjalan dengan baik, gak luput seperti yang apa tadi Bu Novi sampaikan. Adanya seorang pemimpin yang baik, seorang pemimpin yang mempunyai gaya kepemimpinan yang cocok di dalam suatu perusahaan. Tiap-tiap pemimpin punya karakter yang berbeda-beda. Ada yang mungkin dengan gaya kepemimpinannya yang otoriter itu cocok, ada yang seorang pemimpin punya gaya kepemimpinan autentik, itu yang opo onoi gitu ya. Intinya memanusiakan manusia itu adalah suatu hal yang paling bisa diterima oleh teman-teman. Nah, itu yang perlu digarisbawahi, memanusiakan manusia itulah yang memunculkan, melahirkan yang namanya employee engagement. Employee engagement, Iya. Nah, harapannya setelah semuanya itu tercreate, itu ada yang namanya hasil kerja tadi. Bu Novi menyampaikan tadi kinerja. Jadi performer organisasi, performer perusahaan harapannya bisa meningkat lebih jauh. Nah, dengan demikian kalau sudah meningkat lebih jauh, baru ada yang namanya pengakuan. Nah, pengakuan itu tadi salah satunya adalah sedikit mungkin pemberian insentif, pemberian bonus, gitu ya. reward, itu yang sedikit memotivasi, booster untuk mereka. Artinya itu bukan menjadi yang utama begitu ya? Bukan, nggak benar kalau menjadi yang terutama Bapak. Nanti mereka hanya bekerja berdasarkan ini, yang diberikan bonus reward itu, ya. yang diberikan reward. Padahal kalau kita bicara terkait dengan employee engagement, di situ juga ada loyalitas, ada kepuasan dari para karyawan itu sendiri, dan ada performan organisasi yang mau dicapai sesuai dengan visi dan misi perusahaan. Ya, Mbak ingat Satoria ini kan unit usahanya banyak nih ya. Ya. Nah, ketika bicara soal visi misi ya memang kalau visi mungkin bisa satu ya. Kalau mission atau visinya karena kan masing-masing ininya unit beda-beda begitu ya. Karena jenis usahanya beda, berarti kan ukuran-ukurannya juga beda gitu Pasti kan. beda, Nah, ya. itu sulit nggak? Ada kesulitan nggak untuk menentukan bisa handle ini unit usahanya agro, ini hospitality, ini apa semuanya supaya bisa punya employee engagement yang bagus? Pasti punya Gimana? tantangan sendiri-sendiri, Pak. Kesulitannya Gitu ya. dan kerumitannya sendiri-sendiri. Gitu Kalau ya. kita bicara di industri yang farmasi, otomatis di farmasi itu harus steril. Nah, Sampai itu seperti maksud saya apa. itu. Nah, keajekannya mereka, konsistensi mereka, apalagi dengan individu-individu yang memiliki karakter yang berbeda-beda, ini nanti hasilnya juga berbeda-beda juga. Gitu loh. Makanya tadi butuh seorang pemimpin yang mampu me-engage-kan mereka, mengayomi mereka, menjadi teladan bagi mereka supaya arahnya itu sesuai dengan jalannya yang sudah mau kita bangun sama-sama. Iya. So far Itu nanti tadi, Pak. kalau suatu saat misalnya sudah nggak ngatasi begitu ya, kan ada magnet solusi integra. Promosi ini ya, Pak ya. Iya Kita selalu betul. gandengan, 3 Pak. minggu saya tidak mau Iya. promosikan, bisa dimarahi saya nanti. Sudah kepingin gatel ya Mas.
gatel untuk membantu Bu Novi. Tapi Bu Novi sekarang kita buktikan magnet solusi integral. Boleh, Pak. Kan tadi disampaikan bahwa tingkat kesulitannya memang udah beda, apalagi karena unit usahanya beda begitu ya. Nah, dari apa yang disampaikan oleh Mbak Inge dari Satoria Group, apa yang kemudian bisa di share oleh Bu Novi untuk sahabat-sahabat Mercury yang mungkin juga punya kondisi yang kurang lebih sama dengan Satoria Group? Oke, jadi kalau tadi sudah di-share yang seperti itu, jadi yang jelas gini Mas, kalau apa ya, yang berkaitan dengan tadi itu apa saja prasyaratnya gitu ya. Yeah. Karena prasyarat itu tadi kan komplit banget gitu ya. Mungkin tidak kita sebuah perusahaan nggak bisa kemudian punya langsung sistem yang apa namanya kuat banget gitu Mas Aldi ya, yang sudah komplit yang seperti itu. Tapi yang jelas tadi itu benar bahwa itu tadi tujuan perusahaannya itu harus jelas. Harus Karena jelas. Ini yang membuat kita apa ya bisa mengarahkan orang-orang yang ada di perusahaan SDM kita untuk mau jalan kemana kayak gitu. Jadi mungkin ini beberapa hal yang penting tuh. Sama tadi tuh kalau itu tadi tujuannya sudah jelas, pelan-pelan itu kan sebenarnya perusahaan itu secara tersirat itu punya values Mas, atau punya nilai-nilai yang dipakai mereka untuk ini loh yang apa ini yang khasnya kita gitu, yang mungkin tidak dimiliki orang yang lain. Misalnya harus customer fokus, kemudian harus misalnya di beberapa industri itu mereka memang harus apa ya ke sesuatu yang sifatnya apa ya kayak apa steadiness yang apa benar-benar pakemnya sesuai, yang comply, yang kayak gitu. Ada yang seperti itu kan. Nah, itu yang kemudian memang apa ya? Itu yang kemudian harus dimiliki oleh perusahaan gitu ya Mas. Artinya bukan dimiliki tapi maksudnya gini, itu di apa ya, pemimpin atau leadernya itu harus bisa men-statekan bahwa oh ini loh yang harus kita lakukan di kesehariannya, selain tadi bahwa kita apa namanya stick pada tujuan kita. Seperti itu. Nah, terus kemudian ya ini tadi peran leader adalah untuk tadi mengkomunikasikan, karena kekurangan atau kelemahan di dalam komunikasi ini yang akan bisa membuat bahwa ya ini tadi tujuannya jadi nggak sampai gitu. Ketidakjelasan peran yang seperti itu. Nah, mungkin basic itu dulu Mas, yang kalau misalnya sebuah perusahaan itu mau mau smooth dulu gitu. Karena kalau sudah itu yang lainnya itu adalah melengkapi yang kemudian berkembangnya sesuai dengan kebutuhan. Karena kalau orang sudah jelas, sudah tahu apa yang harus dikerjakan, kemudian tahu apa yang harus dicapai, seperti itu, maka kita nanti akan berkembang ke yang berikutnya. Kita akan menyediakan supaya mereka berkembang, bisa achieve targetnya, kompetensinya memenuhi, itu harus ngapain saja. Nah, itu baru kita munculkan sistem-sistem yang lainnya. Ya, engagement itu bisa naik turun nggak? Bisa naik turun Mas. Bisa ya. Bisa naik turun gitu. Kalau kita bilang itu ada yang actively engaged gitu. Jadi yang benar-benar berkontribusi. Kemudian mereka apa namanya termotivasi, terus kemudian ada yang by mood ya, kalau moodnya bagus, engage-nya bagus gitu. Yang actively tadi engage, kemudian ada yang actively disengage, ada yang disengage kayak gitu. Seperti itu. Nah, biasanya itu tadi yang disengage itu ya benar-benar kita harus lihat, karena kadang yang disengage ini adalah kelompok yang wait and see Mas. Maksudnya itu ngelihat dulu, ini kalau aku kerja kayak gini nih dapetnya apa? Kira-kira dihargai enggak kayak gitu. Ketika dia melihat bahwa akan selalu ada ya. Akan selalu ada. Karena kalau dia sudah ngelihat oh ternyata ada hasilnya, oh ternyata baru dia ya. Oh ternyata sistemnya fair kayak gitu. Nah, itu membuat kemudian mereka oh ya gitu kan. Itu peranan atasan atau pimpinan itu sangat penting, Pak. Karena yang bisa mengidentifikasi pertama kali adalah atasan langsung. Atasan langsungnya betul. Oke. Begitu sudah berhasil diidentifikasi. Kalau di Satoria Group sendiri, apa kemudian langkah-langkah yang dilakukan supaya engage-nya terus bisa kejaga? Namanya juga employee ini kan manusia ya. Manusia itu kan naik turun emosinya, termasuk juga engagement-nya. Nah, kalau di Satoria sendiri kita boleh belajar apa Mbak Inga yang biasanya dilakukan untuk menjaga supaya dinamikanya terus, produktivitasnya terus kenceng terus gitu. Ya, itu tantangan yang memang gede banget ya Pak ya, besar sekali dan tentunya berat ya. Kalau kita bicara dinamika itu naik turunnya itu indikatornya kan banyak sekali ya. Terutama yang paling susah untuk diatur adalah emosional dari individu tiap-tiap karyawan. Mereka dari latar belakang yang berbeda. Nanti dari masalah keluarga yang semalam nanti habis tukaran dengan istrinya itu sudah datang dibawa ke pabrik itu nanti juga menimbulkan
mood yang kurang bagus. Iya, Itu iya, yang iya. yang benar-benar jadi tantangan berat. Nah, kalau dari kita sendiri tentunya yang pertama kali itu akan munculkan perilaku-perilaku yang mencolok nggak Pak? Itu ya yang pertama kali diidentifikasi. Setelah teridentifikasi, oh memang ini ada something. Maka seorang atasan itu pastinya kalau bisa handle sendiri, maka dia mungkin akan pendekatan one on one. Ketika seorang atasan tadi sudah merasa, wah ini nggak bisa dihandle sendiri oleh dia sendiri, pastinya pasti akan untuk berkomunikasi dengan HR atau dengan atasan kedua. Jadi atasan langsung, kemudian atasannya lagi. Oke. Jadi dikomunikasikan secara transparan agar tidak mempengaruhi kinerja departemennya. Yang lebih lebar lagi nanti mempengaruhi kinerja dari organisasi secara keseluruhan. Nah, hal-hal apa sih yang sering kali kita lakukan yang sudah terimplementasi ya Pak ya selama ini? Itu yang pertama acara-acara keagamaan itu sudah pasti. Oh gitu. Jadi selepas Lebaran ada halal bihalal, pada waktu gitu. bulan puasa kita aja Buka puasa bersama. bersama, kemudian kita siapkan takjil semacam itu. Nanti pada waktu Natalan kita juga ada acara Natal dan Tahun Baru bersama. Kemudian Ulang tahun gitu mungkin. ulang tahun itu bisa. kita laksanakan tiap akhir bulan. Itu untuk hanya kumpul-kumpul, hanya untuk makan kue, tiup lilin bersama, nyanyi bersama. Kemudian kegiatan CSR bersama itu kegiatan internal itu kita ada beasiswa untuk putra-putri dari karyawan yang berprestasi. Kemudian kita juga ada pada waktu kita melakukan CSR untuk eksternal itu kita juga ngajak mereka Pak. Jadi gantian. Ngajak karyawan, mereka Betul. karyawan maksudnya. Oke. Jadi beberapa orang itu dari departemen A ikut. Nanti ketika ada event lagi ganti dari departemen B agar mereka juga ikut melaksanakan kegiatan CSR itu juga merasakan gimana sih kita ini sebagai anggota dari perusahaan itu memberikan sedikit kepada sekitar kita. Itu kita libatkan mereka supaya mereka ikut memiliki perusahaan ini juga, bahwa ini perusahaanku juga, di sini aku memberikan harapanku untuk masa depannya hidup dari masing-masing karyawan itu ikut dilibatkan di dalam semua kegiatan itu. Ya Bu Novi, memang kegiatan-kegiatan yang bersifat rekreatif, outing dan kegiatan-kegiatan yang tadi itu yang pengaruhnya besar ya untuk menciptakan engagement. Iya, salah satu karena kalau misalnya salah satu ini kan ada juga karyawan itu ketika bekerja merasa tadi itu mereka dihargai, kemudian ada keseimbangan lah kayak pengakuan. Nah, terus kemudian juga tadi outing dan sebagainya itu ya untuk keseimbangan juga Mas. Artinya ketika mereka kan ada yang misalnya gini, kita bilang bahwa karyawan yang engage banget itu yang kemudian kerja mati-matian gitu ya. Yang tiap hari lembur kayak gitu. Yang akan mengerahkan dedikasinya kayak gitu. Nah, ketika kemudian mungkin nggak sampai se-ekstrim itu ya, tetapi dengan apa yang sudah mereka lakukan itu, kalau kemudian kita imbangi dengan hal-hal yang lain yang kemudian membuat mereka merasa seimbang bahwa di luar pekerjaan yang serius tadi ada hal-hal yang sifatnya membantu mereka untuk refresh kembali, nah itu akan bermanfaat sekali. Bermanfaat ya. Termasuk juga kayak kegiatan seperti itu kan untuk menciptakan kebersamaan Mas Aldi gitu ya. Kalau di pekerjaan mungkin silo-silo ya, departemenku gitu ya, misalnya accounting sama marketing gitu, gontok-gontokan terus. Kalau sudah pas outing gitu mau nggak mau ya mereka harus bonding kayak gitu. Orang misalnya pengadaan atau pembelian dengan bagian produksi gitu ya. Nah, itu juga biasanya kan yang berseberangan gitu ya, karena fungsinya memang harus begitu di dalam pekerjaan sehari-hari. Betul. Nah, di luar itu mereka tetap sebenarnya terhubung dan makin menyadari bahwa ya di porsi di pekerjaan mereka bisa saja kemudian kayak berseberangan gitu, tetapi karena mereka menjalankan perannya, tetapi di luar ya mereka sebenarnya sama. Tetap gitu. sama. Oke, ya. Ini ada Pak Yosep yang mungkin masih ada kaitannya pertanyaannya, apakah aturan yang mengikat tanpa diimbangi, ya saya ulang ya, apakah aturan yang mengikat tanpa diimbangi dengan kesejahteraan karyawan bisa mengikis employee engagement karyawan? Mbak Inge, komentarnya? Kalau kita bicara employee engagement itu nggak bisa dari satu sisi. Gitu nggak ya. bisa menjadi tanggung jawab manajemen only, tapi harus menjadi tanggung jawab renteng bersama antara karyawan bersama dengan
perusahaan. Maka dari itu dari visi dan misi yang sudah ada itu diharapkan kita sama-sama gandengan dari manajemen juga dari teman-teman karyawan itu bareng-bareng mau mewujudkan itu. Kalau kesadaran dari diri sendiri ini belum tumbuh, bagaimana dia mau menjadi lebih maju lagi. Nah, memang peranan dari manajemen juga tentunya sangat-sangat besar ya. Tadi Bu Novi juga menyampaikan bahwa perlu adanya pengembangan. Setelah dikembangkan hasilnya seperti apa, harus ada pengakuan juga. Nah, setelah ada hal-hal tersebut itu harapannya contoh-contoh seperti insentif lah, bonus lah itu menjadi penyemangat bagi mereka, tapi bukan menjadi satu tolak ukur yang tadi seperti disampaikan Bu Novi bahwa aku kerja ya berdasarkan bonus. Gitu. Tapi itu adalah hal atau adalah sesuatu, adalah pengakuan yang akan diterima oleh employee apabila mereka bekerja dengan baik. Karena kadangkala banyak sekali karyawan itu yang nggak mampu mencerna. Kalau kita bicara lebih dalam lagi berarti terkait dengan remunerasi juga ya Bu Novi ya. Biasanya kalau remunerasi kan terkait dengan yang tetap-tetap yang diberikan. Kadang-kala mereka nggak sadar ada diajak halal bihalal itu kan makan-makan bersama. Nanti siang itu ada makan siang bersama, ada fasilitas. Tapi mereka arahnya itu nggak sadar. Mereka merasa ini adalah selalu haknya. Padahal itu adalah sesuatu yang merupakan fasilitas dari perusahaan. Nanti ada susu gitu. Itu kan fasilitas yang plus mungkin sedikit. Tiap hari kasih susu ya di Satoria. Ada di bagian-bagian tertentu yang terkait dengan sensori itu ada Bapak. Gitu. Merkuri dikasih susu enggak, Dil? Mungkin nggak perlu ya nilai. Ya. Sudah sehat, gemuk-gemuk. Hal kecil tapi sebetulnya itu merupakan perhatian dari manajemen ya, harapannya dari employee, dari karyawan juga memberikan apresiasi ya. Perusahaan pun juga ada awareness terhadap. Ada aware. Itu ya Pak Yosep ya. Berarti kalau misalnya kita menjawab Pak Yosep, jawabannya adalah ya Bu Novi, tidak satu-satunya gitu ya. Tidak satu-satunya. Jadi apa ketatnya peraturan? Iya, jadi ini bayangan saya gitu ya, aturan perusahaannya itu ketat gitu, tapi kesejahteraannya mungkin ya so-so gitu ya. Sehingga kemudian yang ditanyakan Pak Yosep, kalau kondisinya kayak gini, lama-lama bisa mengikis employee engagement nggak gitu? Ya tadi itu kalau terjadi ketidakseimbangan ya pasti mengikis. Pasti ada. Cuman nggak semua aturan itu harus ditulis secara tertulis di dalam peraturan perusahaan. Seperti misalnya diberikan susu kan gitu kan, itu kan nggak selalu dicantumkan begitu Pak. Atau yang dimaksud mungkin ada denda-denda gitu ya. Sanksi. Ada sanksi. Mungkin gitu ya peraturan yang ketat misalnya masuk terlambat ada sanksi gitu. Nah kalau itu mungkin ya saya nggak tahu, mencoba menerjemahkan pertanyaannya Pak Yosef gitu. Ya kalau bekerja ya sudah disepakati bahwa Anda masuk kerja jam berapa, ya itu yang harus diikuti kan gitu. Jadi kalau kemudian ada nggak tahu potongan atas keterlambatan dan sebagainya, ya itu sebenarnya konsekuensi dari itu gitu kan. Betul. Itu misalnya saya nggak tahu misalnya ketatnya itu seperti apa, apakah mungkin saya nggak tahu, mungkin kalau lebih jelas gitu bisa kita jelaskan gitu. Ya, nanti kita buat sesi sendiri ya Pak Yosep ya. Oke. Tapi mudah-mudahan terjawab lah. Ada Mbak Vina atau maaf sedikit menambahkan aja. Boleh. Salah satu contoh real Pak, di tempat kami itu kan kalau perusahaan food and beverage kan ada safety food ya, di mana harus mengikuti aturan bahwa masuk harus cuci tangan, harus menggunakan sarung tangan, harus menggunakan cover shoes dan lain-lain. Nah, itu adalah satu aturan kecil yang sebetulnya itu sangat berpengaruh pada performa perusahaan. Nah, kalau itu nggak dipatuhin, nanti hasilnya itu apabila outspec di produk kita itu kan juga merugikan perusahaan. Jadi ketika kita akan menggabungkan diri dalam suatu perusahaan, maka kita harus komitmen dengan apa yang ada di dalam perusahaan tersebut. Iya. Kadang-kadang memang gampang-gampang susah gampang ya. Kalau perusahaan terlalu ngikuti karyawannya ya nanti nggak ada aturan ya. Kan katanya gini,
kalau perusahaan nggak punya corporate culture, nanti karyawan yang bikin culture sendiri gitu kan. Culture-nya gerombolan A, gerombolan B, bingung nanti nggak bisa menyatukan gitu. Bukan yang mengikuti karyawannya, tapi ya, tapi masing-masing karyawan yang membuat culture masing-masing gitu loh. Tapi kalau terlalu kenceng ya nggak oke juga ya, makanya mesti harus imbang gitu ya. Ya, disesuaikan, harus dimonitor dan dievaluasi. Ya, secara belajarlah tepat. dari MSI kalau pengen selalu menjaga. Gitu ya Bu Novi ya? Iya, betul. Masuk. Bilangin kok. Oke, Mbak Vina atau Bu Vina, bisnis usaha yang besar di Satoria, bagaimana kontrol yang diterapkan yang bisa meningkatkan employee engagement karyawan? Terima kasih pertanyaannya Bu Vina. Monggo Mbak Inga. Kontrol yang dimaksud seperti apa ini yang perlu diperjelas dulu, Pak? Kontrol untuk mungkin ya kaitannya dengan tadi itu ya aturan perusahaan barangkali ya. Atau memastikan employee engagement-nya jalan gitu bukan? Iya, jadi gini, usaha yang besar seperti Satoria, bagaimana kontrol yang diterapkan? Mungkin mengontrol kinerja karyawan gitu kira-kira ya, sehingga bisa meningkatkan employee engagement. Itu maksudnya. Monitor. Ya, monitoringnya. Kalau salah satu contoh dari implementasi terkait dengan evaluasi dari employee engagement itu kita melakukan survei, Pak. Kita membuat kuesioner lewat Google Form itu yang udah kita siapkan barcode-nya. Jadi dari sana kan ada mungkin keluh kesah ya. Jadi merupakan sarana komunikasi dari teman-teman. Itu yang kita jalankan. Salah satu contohnya lagi nanti catering. Nah, untuk catering itu kita juga ada barcode di mana apabila ada komplain mereka boleh mengkomunikasikan gitu. Jadi nanti ada kendala seperti apa, kita akan solusikan, akan kita pertimbangkan, kita cari root cause-nya dari problem yang muncul itu apa, kemudian kita cari jalan keluarnya. Nanti untuk transportasi land kendaraan, di dalam tiap-tiap kendaraan kita juga ada barcode-nya, Bapak. Jadi kita tahu, oh ada down-nya. Jadi pelayanan dari driver mungkin dalam berkendara terlalu kencang atau apa, mereka bisa menyampaikan melalui sarana-sarana komunikasi itu. Kemudian juga ada kotak saran yang kita 1 bulan sekali kita selalu evaluasi dan dibahas bersama dalam acara monthly operation review. Itu yang sudah kita jalankan. Kalau meeting-meeting yang modelnya evaluasi begitu, ada reguler time-nya. 1 bulan sekali udah pasti. Monthly tadi itu ya. Oke. Tapi kalau meeting-meeting kecil itu berlaku di semua unit usaha? Semua. Sama ya, Mbak Inga ya. Semua. Mungkin kalau ada sedikit problem-problem kecil, mereka akan FGD dulu di departemennya masing-masing yang berkaitan. Tapi kalau misalnya semuanya berjalan baik ya, meetingnya evaluasinya sebulan sekali tadi itu. Itu dibahas secara bersama. Tapi pastinya FGD kecil dalam satu departemen dan bersama dengan departemen-departemen yang lain pasti tetap berjalan. Mungkin mingguan atau terjadwal secara temporary sesuai dengan kebutuhan on the spot itu pasti berjalan. Karena komunikasi itu kunci utamanya di situ. Ya. Bu Novi mau menambahkan kondisi-kondisi seperti yang ditanyakan Bu Vina tadi itu? Employee engagement. Iya, employee engagement. Jadi tadi kan sudah saran-saran dari berbagai tempat untuk memastikan bahwa apa yang dirasakan oleh karyawan itu juga sudah sesuai dengan apa yang mereka harapkan dan sesuai dengan perusahaan gitu kan. Nah, ini salah satunya juga kayak monitor ya, tentunya itu tadi memastikan kalau misalnya kemudian mungkin ini tidak secara langsung ya, ketika kita monitor dari kinerja mereka gitu, dari hasil report produksi gitu. Nah, dari sana sebenarnya kita bisa ngelihat kendala-kendala yang terjadi itu apa saja, dan kita cari tadi itu sebabnya karena apa. Bisa jadi karena itu tadi ternyata karyawan-karyawannya itu ternyata kurang terampil, terus kemudian mereka lagi butuh pengembangan, atau mungkin ada situasi-situasi tertentu yang kemudian mereka ini benar-benar lagi hektiknya, kemudian ada beberapa orang yang di departemen tertentu mungkin lagi burn out seperti itu. Nah, seperti itu yang itu bisa dilakukan, Mas Aldi. Oke, baik. Kita break dulu ke iklan. Mbak Inga, Bu Novi, kita lanjutkan setelah iklan ya. Kita masih membahas bagaimana kemudian meningkatkan employee engagement ya, mendorong terciptanya employee engagement
dalam organisasi. Dan dalam perbincangan yang sudah sekian waktu bersama Mbak Inge dan Bu Novi dari MSI, Mbak Inge dari Saturia Group, kita tadi beberapa kali memberikan underline begitu ya terkait dengan emosional dari emosi ya, kondisi emosi dari karyawan. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana kemudian kalau perusahaan ingin agar ada keterikatan atau keterlibatan emosi karyawan ini supaya motivasinya menjadi lebih engage lagi, menjadi lebih melekat lagi dengan tujuan perusahaan, Mbak Inge. Yang sudah kami lakukan adalah pelatihan dan pengembangan karyawan. Oh gitu ya? Ya, salah satu yang sudah sering kita lakukan itu kita mengikutkan mereka ke training-training eksternal itu juga. Kemudian dia kembali ke perusahaan, kita adakan transfer knowledge gitu. Jadi seandainya nanti dari farmasi yang pergi untuk training, maka ketika transfer knowledge dari agro juga kita libatkan bersama-sama. Oke. Itu yang udah kita adakan. Jadi mereka tahu bahwa perusahaan juga peduli untuk meningkatkan skill mereka, keterampilan mereka. Terus kemudian di hari-hari tertentu yang sudah terjadwal, kita juga adakan training internal semacam kepemimpinan. Kemudian dari core value kita, salah satunya adalah teamwork. Itu juga kita mengadakan ini permainan Alpha Smart menggunakan kartu, di mana kita di situ membahas tentang apa sih salah satunya yang memotivasi teman-teman di sini, apa sih yang menghambat teman-teman di sini, itu kita ungkapkan. Jadi mereka ada waktu di mana mereka tidak hanya melulu datang ke perusahaan, datang ke pabrik itu hanya untuk bekerja, tapi kita juga meluangkan sedikit waktu untuk mengadakan kegiatan-kegiatan bagaimana mereka bisa menyampaikan unek-unek mereka, bagaimana bersama-sama dengan rekan kerja itu ada hambatan atau tidak seperti itu. Kemudian kita juga mengajak dari teman-teman untuk main Lego itu mereka kita dengan membangun blok-blok kecil. Tapi tidak boleh bawa pulang ya? Oh, tidak boleh Pak, jangan itu mahal nanti. Kemudian kalau saya tak bawa pulang itu. Gitu ya, dikantongin satu bawa ya. pulang kasihkan ke anak saya gitu. Dari situ memunculkan Pak ikatan emosional secara ya. individu. Oke. Juga secara individu antara perusahaan dengan karyawan, di mana perusahaan ini mau meluangkan waktunya mengajak teman-teman untuk lebih dekat lagi juga. Mereka juga bersama dengan teman nanti dari bermain Lego mereka membangun blok-blok itu. Satu-satu karyawan punya ide kreativitas sendiri-sendiri. Tapi nanti kita minta mereka untuk menyatukan merangkai jadi satu dari gitu satu, ya. gitu. Kemudian apa yang mau dibawa dari rangkaian kebersamaan mereka. Banyak nanti di acara-acara tersebut muncul hal-hal yang sebelumnya kita nggak tahu itu menyangka menjadi gitu ya. Jadi muncul di sana. Dari yang tahu jadi kita nggak tahu itu akan tercreate di sana. Hal-hal yang nggak sengaja dan yang ternyata kita nggak prediksi itu justru munculnya di acara-acara tersebut. Gitu ya. Iya. Tadi disebutkan juga pelatihan biasanya dilakukan secara internal atau juga melibatkan pihak-pihak eksternal begitu? Hybrid Pak. Hybrid ya, dua-dua ya. Ya. Saya mau mengajukan MSI kalau gitu. ada pelatihan. Saya 3 kali, terima kasih Mas. Bu Nabi mau menambahkan soal keterlibatan, iya. Bagaimana kemudian melibatkan ekonomi emosional? Melibatkan emosional gitu. Jadi karena karyawan ini juga manusia Mas. Jadi perasaan mereka dihargai, diapresiasi itu penting gitu. Jadi misalnya ya gampangannya ya pas ulang tahun lah, yang di keseharian dikomunikasi yang seperti itu gitu Mas Aldi. Jadi misalnya potong rambut gitu ya. Paling enggak ada sesuatu yang membuat mereka aku ini diperhatikan kayak gitu ya di konteks sederhana kalau kita bicara di skup kecil gitu ya. Jadi bagaimana pola komunikasi yang tercipta yang ada di sana itu menurut saya itu juga penting karena itu tadi peranan leader yang ada di sana untuk kemudian membuat karyawan timnya itu tetap kemudian terhubung gitu ya. Artinya itu tadi hal-hal yang kecil. Terus ada misalnya anaknya habis sakit atau habis melahirkan kayak gitulah. Ada kita ngasih bingkisan
bingkisan-bingkisan gitu ya. Kalau misalnya sakit dikirimi apa gitu kan. Kalau sekarang kan mudah gitu ya, nggak harus besuk gitu ya. Kalau mungkin tidak memungkinkan gitu dikirimi sesuatu, atau ketika sudah masuk kemudian kita jalan-jalan, kemudian ketemu sama mereka jalan itu maksudnya jalan-jalan ke lokasi tempat kerjanya. Karena mungkin sehari-hari nggak ketemu gitu ya. Terus karena kita tahu ini kapan gimana anakmu sudah sehat belum atau gimana, atau ibumu atau siapa gitu. Daftar sekolah yang sekarang ini misalnya ini mau daftar sekolah di mana. Nah, itu komunikasi hal-hal yang kecil yang membuat mereka kemudian juga itu tadi merasa dihargai kayak gitu Mas Aldi. Jadi ya karena itu tadi, karena kalau orang tuh kemudian merasa dihargai, diapresiasi, mereka merasa oh ya aku ini diperhatikan, aku menjadi bagian dari sini, bagian yang penting dari perusahaan. Nah, itu tadi emosionalnya itu kurang lebih lah, karena orang memang bisa saja naik turun ya kondisinya secara pribadi iya, baik juga secara di perusahaan. Ketika kondisi di perusahaan itu juga bisa besar pengaruhnya terhadap emosi seorang. Selain bahwa dia sudah bawa muatan emosional sendiri dari rumah dan nah dari itu tadi yang disebutkan Mbak Inga tadi itu ya. Kita kan nggak pernah tahu dia berangkat dari rumah dalam kondisi kayak gimana emosinya gitu ya. Gitu. Kadang dengan banyaknya karyawan itu Pak ya, mereka diingat namanya aja mereka sudah senang. Ya, itu kalau karyawannya berpapasan banyak, bagian dari penghargaan ya. Betul. Dihargai, perasaan dihargai ya. Ketika kita berpapasan, kita bisa memanggil namanya, halo Bu Novi, mungkin halo Pak Aldi gitu. Mereka mungkin dalam hatinya sudah senang. Ya, kita coba uji sebagai pemimpin yang baik. Seorang Inga Kristina itu mengingat berapa dari 1.000 karyawan, coba. Gak boleh bohong, Tuhan tahu ini. Kau usah dijawab sekarang, nanti saja. Tapi Mbak Inga, pertanyaan yang lebih penting lagi buat saya adalah sudah banyak yang dilakukan oleh Satoria Group untuk menciptakan employee engagement. So far, apakah sekarang sudah nggak ada masalah terkait dengan employee engagement? Selama kita berjalan dan bertumbuh, yang namanya pasti akan ada masalah. Pasti ada Pak. Iya. Apa saja tantangan yang paling berat ketika bicara soal employee engagement? Mendorong terciptanya employee engagement ini, apa yang paling? Apakah seperti yang kita bicarakan tadi? Iya, karyawan itu hari ini diomongi yo oke minggu depan bleset gitu. Minggu depan minggu depannya lagi bleset lagi. Apa yang tapi apa faktor apa yang paling kalau di Satoria sendiri? Menyatukan ini Pak, mencari titik tengahnya, win-win solutionnya itu yang perlu kita komunikasikan. Iya. Nah, itu yang seperti saya sampaikan tadi, butuh dua arah. Dari teman-teman sendiri, baik dari kita manajerial itu kita mesti ngobrolnya enak ya, mungkin ya sambil-sambil ngopi juga boleh, seperti itu yang menjadi sarana bagi kita. Jadi mereka supaya merasa dirangkul, mereka juga adalah bagian dari kita, bagian dari perusahaan. Saya rasa itu adalah jalan yang cukup untuk kita pupuk supaya terus bisa berjalan dengan langgeng, biar mereka merasa tetap dimanusiakan itu tadi, memanusiakan manusia, sehingga apapun masalah yang terjadi dengan komunikasi yang transparan, semua pasti bisa disolusikan. Gitu ya. Iya. Bagaimana kemudian Satoria Group memaknai pemberian bonus ya dan juga insentif sejauh perannya untuk meningkatkan employee engagement bagi Satoria sendiri? Apakah kalau di culture-nya Satoria Group itu penting, atau enggak, ternyata lebih pentingnya itu tadi itu dikenal namanya, diberi penghargaan kecil-kecil gitu. Gimana Mbak? Semuanya Kalau sama-sama penting, Pak. Sama penting ya. Sama-sama penting karena itu jawaban yang paling aman, Mbak. Tapi kenyataannya memang demikian. Tapi memang Bapak. faktanya kayak begitu ya. Karena mereka adalah manusia yang dimana nggak luput bahwa mereka ini adalah makhluk sosial ya, dimana perhatian dari manajemen itu pasti memberikan arti juga bagi mereka. Pengakuan atas hasil kerja mereka itu pasti memberikan kesan yang lebih bagi mereka. Dari sisi perusahaan pastinya juga dengan senang hati dan bangga ya masih bisa memberikan sedikit fasilitas-fasilitas, bonus-bonus, insentif-insentif untuk apresiasi buat mereka. Sedikit tapi bermakna, mudah-mudahan dengan berjalannya dengan waktu perusahaan juga semakin tumbuh,
kesejahteraan dari teman-teman juga Akan semakin meningkat. Oke, Bu Novi mau menambahkan soal yang barusan saya tanyakan juga ke tantangan-tantangan. Oke. Ya, tantangan terbesarnya itu sebenarnya memang di komunikasi. Karena itu tadi kita ini dengan persepsi masing-masing gitu ya. Nah, komunikasi itu bisa selain tantangannya adalah bagaimana kita ini mau terbuka gitu. Ini keterbukaan ini penting gitu, Mas. Karena kadang manajemen itu juga ini apa hal yang boleh diketahui karyawan, apa yang tidak, itu kadang kita ini masih mempertimbangkan banyak hal, nanti tahu banyak, nanti ini macam-macam kayak gitu loh. Nah, tapi sebenarnya itu penting karena ketika kondisi sedang baik-baik saja mungkin bisa seperti itu, tapi ketika kondisi tidak baik kayak misalnya COVID kemarin, itu keterbukaan itu menjadi sangat penting karena itu tadi karyawan yang kemudian sudah was-was bahwa dia wah ini perusahaanku turun, aku habis ini nggak punya kerjaan, tapi ketika employee engagement-nya tinggi gitu ya, itu tercipta, itu ada di antara mereka, maka ini tadi perasaan bahwa memiliki perusahaan, gimana caranya supaya kemudian ini bisa berkembang lagi, supaya ini bisa bertahan, memberikan ide yang seperti itu menjadi hal yang penting ketika kemudian kita juga secara transparan menyampaikan dengan keterbukaan gitu, Mas. Jadi artinya kondisinya kita seperti apa kayak gitu. Nah, kaitannya dengan bonus itu biasanya memang juga sudah diatur artinya atas prestasi-prestasi tertentu gitu, mungkin kalau secara bulanan mungkin ada yang kaitannya dengan bonus produktivitas gitu ya. Jadi atau di periode tertentu kalau ini achieve atau tercapai, maka itu menurut saya itu juga wajar untuk diberikan gitu, Mas. Karena itu bisa menjadi kayak semacam penyemangat lah gitu. Karena masih banyak orang yang melihat bahwa ada nilai duitnya itu berarti gitu, Mas. Artinya meskipun mungkin bukan besarnya, tetapi ada sesuatu yang dikeluarkan yang bisa berbentuk money dalam bentuk bonus dan sebagainya. Itu menjadi sesuatu yang tersendiri buat mereka. Selain bahwa bentuk-bentuk yang lainnya tadi ya, yang sudah di-create perusahaan yang sifatnya imaterial tadi, Mas. Gitu ya, jadi kesempatan pengembangan, terus kemudian ya kayak pelatihan, hal-hal yang diciptakan oleh manajemen kayak kegiatan-kegiatan tadi yang sebenarnya tujuannya tuh arahnya ke sana. Oke, ya. Saya ke Mbak Inga lagi. Mbak Inga, kalau di Satoria sendiri cara untuk mengukur, memastikan bahwa employee engagement ini sudah kecapai seperti harapan ini, bagaimana, Mbak? Yang sudah berjalan saat ini adalah bagaimana mereka sudah tidak bahasanya itu tidak sungkan lagi, Pak. Mereka menjadi lebih dekat dengan kami. Lebih terbuka, lebih egaliter gitu ya. Lebih ini. Jadi yang lalu mungkin hanya kusak-kusuk di belakang, saling sekarang sudah mulai berkurang. Gibah ya. Bu Novi suka gibah dah? Gibah suka kan sama Mas Aldi. Pinter dia ngejak-ngejak aku loh dia. Iya. Cari yang sefrekuensi. Iya. Nah, sekarang mereka udah punya keberanian juga, punya hubungan relationship yang cukup empuk ya, Pak ya, sehingga ketika ada sesuatu mereka, Ibu bisa minta waktunya, Bapak boleh ngobrol sebentar gitu. Nanti kita juga dari sisi manajemen juga nggak segan-segan juga kita ikut bersama-sama mereka, tongkrong di koperasi, tongkrong di warung yang warungnya koperasi, kemudian kadang kita juga meluangkan waktu makan siang bersama dengan mereka. Itu, di warung-warung itu yakin Mbak Inga mau makan siang di situ? Itu sudah dilakukan dengan teman-teman semua. Mau ya? Juga. Iya. Berarti kalau traktir nggak mahal Mbak Inga ini. Traktir di warung aja bisa. Boleh ditunggu, ini Pak. ada warung kebanggaan depan. Iya. Nasi goreng Kadir, Mbak. Berarti sponsori Pak Aldi ya. Boleh. Ya. Oh, jadi itu ya ukuran-ukurannya. Tapi dan itu sudah kecapai ya. Ya, sampai hari ini semua berjalan dengan baik. Juga dari forum komunikasi yang ada itu juga di sana kita bisa melihat bagaimana
yang lalu-lalu seandainya banyak komplain-komplain, sekarang sudah teratasi dengan baik. Juga tiap bulan ada forum bipartit, itu kita juga mereview kembali. Yang kemarin kejadian A sudah diatasi seperti ini, sekarang feedbacknya seperti apa? Oh sudah oke. Itu kita selalu jadikan tolok ukur. Jadi tiap kali kita ada pertemuan di forum-forum komunikasi, kita selalu mendokumentasikannya, kita tanda tangan bareng-bareng. Kita juga punya histori. Seandainya for the next time ada kejadian yang sama, kita bisa kembali flashback melihat solusi apa pada waktu itu yang kita ambil. Kemudian untuk kedepannya kita juga selalu mendokumentasikannya supaya itu tetap menjadi sarana kita untuk saling berkomunikasi. Oke, baik. Sayang waktu kita nggak cukup, tapi terima kasih banyak sudah berkenan untuk dikulik-kulik gitu ya kondisi perusahaannya, holdingnya, Mbak Inge Kristina, Direktur Administrasi dan Umum PT Satoria Group, gitu aja ya, lebih gampang ya. Mbak Inge, terima kasih banyak ya. Sama-sama Pak, terima kasih, ini juga bentuk sanksi positif Pak. Untuk employee engagement ya, untuk walaupun hanya dengan mengungkapkan secara verbal terima kasih, kemudian mungkin dengan Bu Novi menepuk bahunya, menyapa selamat pagi Bu Novi, itu juga suatu bentuk employee engagement. Betul, apalagi nanti kalau Bu Novi diundang untuk pelatihan, wah itu lebih dari engagement, lebih melekat lagi itu ya. Lamaran dan menikah. Oh itu sudah lamaran dan menikah, oke. Tapi kita nggak gibah loh ini, enggak. Bu Novi, apa closing statement dari hari ini? Dan silakan kegiatannya MSI juga. Baik, jadi employee engagement memang butuh proses yang panjang dan kompleks itu tadi, tapi sebenarnya dengan dengan hal-hal yang kecil kita lakukan itu kita bisa menciptakannya bersama-sama kayak gitu Mas. Oke. Langsung dengan agendanya MSI kegiatan. Nah ini kok saya baca kok ya ternyata banyak banget ya. Banyak ya. Nanti webinar yang setiap Jumat itu Jumatan ada itu ya. ada ya. Oke. Itu nanti 23 Juni leadership with agility. Terus kemudian 24 Juninya ada sertifikasi pelayanan prima, 26 Juni ada sertifikasi public relation, 8 Juli training of the trainer, banyak sekali gitu. Intinya ada beberapa pelatihan, sertifikasi baik MSDM, public relation, pelayanan prima dan juga TOT yang akan kami selenggarakan. Jadi kalau misalnya ada beberapa pertanyaan atau ingin mendaftar bisa ke 0811 345. Nah, yang penting nomor saktinya itu Mbak Inge ingat ya. Diulang berat Ibu. Saya yang ngulang 0811 340 5557. Luar biasa. Baiknya, terima kasih sekali lagi ya. Terima kasih. Sehat-sehat, sukses terus untuk Satoria, Bu Novi. Sampai ketemu minggu depan. Baik. Ya, sahabat Merkuri, sampai di sini saya Aldi menutup perbincangan kita di Dialog Solusi SDM bersama teman-teman dari MSI dan Satoria Group. Kali ini kita ketemu lagi dalam dialog dengan tamu-tamu yang berbeda. Sampai jumpa.